Shalom friends, selamat berjumpa kembali di channel Touching Heavens. Pada minggu ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Dan ada bacaan terambil dari kitab Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Akan saya bacakan berikut ini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lainnya itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, pada bacaan hari ini kita berfokus atau kita belajar dari tokoh Rasul Thomas. Thomas disebut Didimus. Dari kata asalnya Didimus ini artinya kembar. Tidak dijelaskan kenapa disebut Didimus. Apakah Thomas ini seorang anak kembar ataukah dia mirip dengan yang lain gitu ya. Tidak dijelaskan. Namun yang menarik dari bacaan hari ini adalah Thomas seorang yang konsisten. Dia bilang dia ingin melihat Tuhan Yesus, mencucukkan tangannya ke dalam luka di tangannya, memasukkan tangannya ke dalam luka di lambung Tuhan Yesus, maka dia akan percaya. Dan sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu apa yang dikatakan Thomas di balik pintu tertutup. Dan Tuhan datang mengatakan hal yang persis seperti yang Thomas katakan. Dan Tuhan Yesus memberikan tangannya untuk Thomas memasukkan jarinya dan berkata, "Inilah lambungku, masukkan tanganmu." Dan Thomas ketika itu juga berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini bukan ekspresi kayak kita kaget dan bicara, "Oh my God," bukan seperti itu. Tapi ini adalah ungkapan iman bahwa dia sungguh-sungguh mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Teman-teman, perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti membawa perubahan. Apakah Anda sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Jika belum, berdoalah, mintalah. Karena Tuhan kembali begitu sayang pada Anda, dan Tuhan ingin Anda membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jika Anda sudah bertemu, sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, jangan keraskan hati. Seperti Thomas, akui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Dan Dia akan membawa Anda kepada kehidupan yang lebih baik. Kita dulu adalah hamba-hamba dosa. Kita dulu hidup di dalam dosa. Tapi karena kebangkitan Kristus, Dia telah mengalahkan maut dan menebus dosa-dosa kita. Dan semua itu diberikan secara cuma-cuma. Bukan hal yang gratisan, yang murahan. Tapi cuma-cuma bagi kita semua yang mau menerimanya. Mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Santo Agustinus dari Hippo pernah berkata demikian tentang Rasul Thomas. Dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus.
Sehingga dengan suara penuh gembira tercampur penyesalan mendalam, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kepadanya Yesus bersabda, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kata-kata Tuhan Yesus ini masih sangat relevan bagi kita saat ini. Teman-teman, mungkin Anda bertanya, bagaimana saat ini kita bisa melihat Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Asal kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka mata pendengaran kita, kita bisa melihat Tuhan Yesus di banyak hal, melalui banyak orang. Tuhan senantiasa selalu mau untuk menjamah kita. Jadi tidak tertutup kemungkinan Tuhan akan berbicara kepada Anda melalui audible, atau Anda melihat orang dan orang itu berbicara kepada Anda sabda Tuhan. Seperti saat ini kembali saat Anda mendengarkan firman ini melalui channel YouTube ini, Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Jangan keraskan hati. Tuhan sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Anda. Semoga renungan singkat hari ini membantu Anda, memberkati Anda. Mohon dukungan, doa untuk channel ini. Mohon like dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.